bahwa pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan untuk nantinya kita bersama-sama membahas kelanjutan daripada kegiatan bimbingan teknis ini. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah membuat kelas di Google Classroom, bagaimana tugasnya Bapak Ibu? Sudah diselesaikan? Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait dengan moda atau model pembelajaran jarak jauh atau model PJJ. Nah, kelihatan share saya? Kelihatan Mas Ari? Halo? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan membahas khusus tentang model atau bentuk atau juga kadang disebut moda pembelajaran jarak jauh yang juga biasa disingkat dengan PJJ. Meskipun singkatan itu juga siapa yang membuat dalam bahasa Indonesia benar apa tidak ya. Sudahlah, kan sekarang orang suka-suka bikin singkatan sehingga singkatan resmi itu sudah susah kita bedakan. Ya. Mohon dimaklumi teman-teman guru bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu nantinya Bapak melalui paparan yang akan kami sampaikan, kemudian nanti tentu dengan tanya jawab atau diskusi. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu mau belajar mandiri, karena tidak mungkin semua hal kita bahas dalam pertemuan yang hanya beberapa jam ini. Namun Bapak Ibu nanti bisa belajar mandiri, baik lewat paparan yang kami bagikan maupun dari literasi yang lain. Diharapkan Bapak Ibu nantinya mampu mengembangkan model atau bentuk pembelajaran jarak jauh tentu sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, harapannya Bapak Ibu ya karena sudah punya kelas di Google Classroom, ya itu bisa dimanfaatkan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, gimana kalau anak-anak tidak tahu Google Classroom? Yang tahu hanya gurunya. Nah, nanti di akhir kegiatan ini tidak besok ya, nanti setelah saya paparkan ini mungkin dengan RPP, Pak Tendas akan membimbing Bapak Ibu membuat bagaimana siswa tidak perlu harus menggunakan Google Classroom, cukup dengan menggunakan WA. Saya kira kalau anak-anak WA itu sudah tidak asing lagi bagi mereka. Sekurang-kurangnya anak yang kelas rendah orang tuanya sudah biasa menggunakan WA. Nah, bagaimana WA itu bisa dihubungkan ke Google Classroom yang Bapak Ibu buat. Sehingga yang tahu Google Classroom mungkin cukup gurunya. Anaknya cukup tahu WA. Nah, itu nanti Pak Tendas akan membimbing Bapak Ibu untuk membuat itu. Nih. Meskipun di kegiatan itu acaranya tidak ada, tapi tidak apa-apa. Saya kira itu lebih penting bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti timnya ya kita kenalkan saja, karena untuk membuat tim itu, kalau Bapak Ibu tidak memiliki akun Microsoft 365, rasanya juga sulit Bapak Ibu ya. Nah. Jadi ini Bapak Ibu, kemudian juga menyusun RPP sesuai model yang Bapak Ibu kembangkan, model pembelajaran jarak jauh. Kalau RPP yang tatap muka di kelas itu sudah biasa, hanya kemarin ada penyederhanaan. Pak Menteri mengharapkan tidak harus RPP panjang lebar seperti yang umumnya kita buat. Meskipun yang panjang lebar itu pun masih bisa digunakan, ya, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih ringkas tapi jelas, tentu itu akan lebih bagus. Artinya satu halaman itu
nggak mati atau patok bantrung harus 1 halaman, 2-3 halaman pun tidak mengapa Bapak Ibu ya. Kalau mau 1 halaman, 1 halaman hurufnya ketik 5 ya. 1 halaman tapi tidak kelihatan. Tuh, ya. Oke. Nah, kegiatannya Bapak Ibu nanti kita brainstorming atau menggali atau tanya jawab terkait dengan pelaksanaan PJJ yang selama ini Bapak Ibu laksanakan. Namun mungkin nanti ini tanya jawabnya kita tuangkan di dalam LK saja Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu kalau nanti kita tukar pendapat ini terlalu lama nanti materi yang lain tidak tersampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu di akhir kegiatan nanti akan kami bagikan LK terkait dengan tanya jawab terkait bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama ini. Fasilitas apa yang ada, sarana prasarana apa yang ada, kemudian menggunakan apa sinkronus, asinkronus kemarin sudah kami sampaikan ya kan, gitu. Kemudian paparan, refleksi, kemudian tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti seperti kemarin tidak hanya saya saja yang menjawab, mungkin Pak Tendas juga bisa. Kami berdua ini tetap berkolaborasi di dalam diskusi maupun tanya jawab maupun materi. Oke Bapak Ibu. Jadi ini nanti pertanyaan-pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama ini, apa ada kendala? Kalau kendala pasti ada. Jangankan Bapak Ibu kami para widyaswara ini pun banyak juga kendala. Harus mendadak harus belajar IT-nya, mendadak harus belajar Google Classroom misalnya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kemudian apa tindakan atau solusi yang Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan kendala atau masalah itu. Itu nanti ada di LK Bapak Ibu, tidak usah sekarang ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ibu Wiwi di tahun 2020 kemarin, bahwa memang ternyata yang banyak digunakan oleh Bapak dan Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh menggunakan IT, yang paling banyak digunakan adalah WA. Ini artinya bahwa WA itu sudah tidak hanya mendunia, tapi sudah memelosok sampai ke pelosok kampung, sudah ada WA Bapak Ibu ya. Nah ini WA ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran supaya tidak hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Nanti insya Allah Bapak Ibu tak seperti tadi. Anak cukup pakai WA, tapi Bapak Ibu nanti tugas-tugasnya dikirim melalui WA, nanti gurunya buka melalui Google Classroom. Termasuk nanti kegiatan kita ini juga begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup nanti LK itu dikirim melalui WA, tapi nanti apa yang Bapak Ibu kirimkan melalui WA itu masuk ke kami, ke Google Classroom yang kami buat untuk kegiatan ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau pembelajaran langsung atau sinkronus, ternyata yang paling banyak digunakan juga WA juga. Baru yang kedua Zoom. Nah saat ini kita juga menggunakan Zoom meeting, Google Meet sedikit, ya. Telegram, YouTube Live artinya YouTube yang langsung, atau Facebook Live itu juga ada. Nah, Microsoft Teams juga sedikit, yang paling banyak adalah WA. Makanya sekali lagi mari kita manfaatkan nanti Bapak Ibu WA itu untuk kegiatan pembelajaran secara daring, jarak jauh. Bahkan bisa WA ini digunakan untuk sinkronus, untuk secara langsung, atau sekurang-kurangnya secara tidak langsung. Bapak Ibu rekam dulu apa yang Bapak Ibu akan jelaskan di awal. Pakai video kan, pakai HP aja bisa direkam, kemudian kirimkan lewat WA. Baru siswa ngerjakan tugas-tugasnya.
Nah, tugas-tugas itu nanti bisa dikirim lewat Google Classroom, anak-anak cukup melalui WA. Itu yang nanti akan kita sampaikan nanti oleh Pak Tendas. Oke, Bapak Ibu, silakan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah bagi para siswa itu sudah diatur oleh Pak Mendikbud, meskipun tidak mau disebut Pak, maunya Mas ya, tidak apa-apa juga ya. Yaitu nomor 4 tahun 2020 yang kemarin juga sebagian sudah kami sampaikan. Nah, proses pembelajarannya yang diharapkan seperti apa? Ini kalau kemarin Bapak Ibu belum sempat baca secara detail. Suaranya ter-unmute padahal. Di-unmute dulu. Suaranya ter-mute. Padahal ya, nah. Padahal. Suaranya dicek dulu padahal. Ya, sudah. Sudah? Sip. Oke. Kok bisa ter-unmute sendiri? Wah. Untung tetanggaan. Jadi suara di luar yang kedengaran ya. Silakan Pada. Dari situ kedengaran. Jadi Bapak Ibu juga tidak harus terbebani, harus semua kurikulum tuntas. Tetapi ya yang hal-hal yang sangat penting yang memang bermanfaat bagi dia khususnya dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi ke depan ya jangan terus tidak disampaikan. Cuma bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memilah dan memilih materi-materi yang berulang-ulang. Oh, ini di SD kemarin sudah. Bisa jadi di SMP tidak perlu dijelaskan lagi, mungkin hanya sekedar diingatkan. Gitu. Oleh karena itu kan minimal guru itu harus tahu 2 tingkat di bawahnya dan 2 tingkat di atasnya. Kalau Bapak Ibu ngajar kelas 6, minimal harus tahu kelas 5 dan kelas 4. Di atasnya SMP kelas 7 dan kelas 8. Sehingga Bapak Ibu syukur sampai kelas 9, syukur sampai di atasnya. Apalagi sekarang semua guru kan sudah sarjana. Harusnya sudah tahu. Sampai ke alam goib juga harus tahu. Itu istilahnya Bapak Ibu ya. Kemudian memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Antara lain mengenai pandemi COVID-19. Jadi anak-anak kita jangan sampai tidak tahu kenapa harus pakai masker, kenapa harus di rumah, kenapa tidak boleh saling bersentuhan. Itu mereka juga harus tahu bagaimana perkembangbiakan virus COVID-19 ini. Bahkan silakan kalau Bapak Ibu baru mengajarkan matematika terkait dengan deret ukur atau deret geometri, bisa digunakan untuk pembelajaran ini. Misalnya andaikan virus corona itu berkembang biak setiap menit atau setiap detik dari 1 menjadi 2, maka berapa banyak virus corona setelah 1 jam. Nah, sehingga ini juga perlu untuk matematika. Bahkan nanti bisa menemukan rumusnya, bagaimana rumus deret ukur atau deret geometri itu. Kemudian memberikan variasi aktivitas dan tugas. Jadi Bapak Ibu, diupayakan aktivitas dan tugas itu bervariasi. Jangan sekedar Bapak Ibu beri tugas sekarang 3 hari kemudian dikumpul. Itu pun tidak tahu dikoreksi apa tidak. Terus tidak ada umpan balik. Bahkan umpan balik itu sangat penting. Jadi setelah mereka ngumpul itu berumpan balik. Anak-anak kemarin tugas yang kalian kerjakan, yang ini sudah rata-rata sudah bisa semua. Nah yang ini belum. Nah, oleh karena itu kalau memang banyak yang belum ngerti, ya Bapak Ibu bahas.
Jangan sudah ini tidak ngerti, besok tambah lagi, tugas lagi, tidak ngerti lagi, beri tugas lagi, tidak ngerti lagi. Ya akhirnya diberi tugas sekian banyaknya, yang terjadi pada siswa apa? Dari tidak ngerti ke tidak ngerti, dari bingung ke semakin bingung. Jangan siswanya bingung, orang tua bingung, jangan terus yang penting bisa tertawa ya. Itu OVJ namanya. Kita tidak memberikan OVJ di sini ya. Dan penting lagi mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Ya, gurunya mahir Google Classroom, Edmodo, Microsoft Teams. Tapi siswa di rumah jaringan internet tidak ada. Ya bagaimana? Kan tidak jalan juga. Nah, karena itu kita nanti akan belajar bagaimana berbagai model terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu. Nih tadi yang saya sampaikan, berikan umpan balik terhadap bukti atau aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif. Yang ini berguna bagi guru tanpa diharuskan memberikan skor. Jadi apalah artinya angka 75, angka 80, angka 100, tetapi Bapak Ibu tidak memberikan balikan, umpan balik dengan kata-kata yang memberikan semangat, itu lebih penting daripada angka-angka. Ini Bapak Ibu, Jadi umpan balik itu sangat penting bagi anak-anak kita. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan, ini penting Bapak Ibu. Apa saja itu? Kondisi geografis, kemampuan IT dari Bapak Ibu gurunya, lebih lagi siswa dan orang tua siswa, kemudian sarana prasarana sekolah, kondisi sosial ekonomi. Seperti apa itu? Ini Bapak Ibu, perbedaan kondisi geografis di daerah kita itu kurang lebih seperti ini. Ada yang mau menuju ke sekolah aja susahnya minta ampun. Atau dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Ada yang tempatnya ini di lereng gunung dan tengah sawah. Ada yang masyarakat kita itu kondisi geografisnya di pinggir laut. Mereka adalah para nelayan orang tuanya. Oh, ada yang seperti ini yang di tengah perkotaan. Tentu hal-hal semacam ini, perbedaan ini juga memerlukan perbedaan perlakuan bagi mereka. Nah, kemudian gurunya, apa kompetensi yang diharapkan dari guru terkait dengan ini? Ini penting Bapak Ibu. Yang pertama, guru itu ya harus paham terampil IT. Nah, kalau sekarang belum, ya mari berusaha dan berupaya Bapak Ibu. Kesempatan bekerja di rumah itu bisa kita manfaatkan untuk mempelajari, memahamkan tentang IT. Bapak Ibu bisa belajar dari buku, bisa belajar dari modul, bisa belajar dari video-video tutorial di YouTube yang banyak sekali. Bapak Ibu mau belajar tentang apa, di situ ada. Tinggal Bapak Ibu mau apa tidak. Nah ini, maka harus Bapak Ibu supaya bisa lakukan itu semua, Bapak Ibu harus jadi pembelajar. Jadi seseorang yang suka belajar. Jangan beralasan, alah Pak, gimana mau belajar dari sekolah, pulang sudah direpoti anak, malah mau belajar direpoti bapak misalnya kan. Kemudian tidak kelihatan ini. Pak, saya minimize saja. Nah ini. Jadi harus Bapak Ibu mudah mengikuti perubahan. Jangan membatu. Alah, aku sebentar lagi pensiun. Sebentar lagi itu berapa tahun lagi Bapak Ibu? Masih 10 tahun, 15 tahun kok sebentar. Nah kalau saya itu tinggal 4 tahun.
Kemudian juga Bapak Ibu harus mudah menyesuaikan diri. Jadi Bapak harus sekarang ini Bapak Ibu harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau menyesuaikan diri dengan perkembangan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah menggunakan IT. Sarana prasarana sekolah kita juga berbeda. Apakah sekolah-sekolah kita sudah memiliki sarana seperti ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tentu perbedaan itu memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Kondisi sosial ekonomi orang tua ada yang itu meliputi tingkat pendidikan, sosial ekonomi, penghasilan. Tentu perbedaan dari ini juga memerlukan perbedaan perlakuan juga. Bagi orang tuanya yang mayoritas pendidikan SD saja tidak tamat atau SD ke bawah tentu berbeda dengan ketika orang tuanya minimal SMA ke atas. Sosial ekonomi juga begitu. Ya. Masyarakat yang di lingkungan pedagang tentu berbeda dengan pekerja, apalagi yang orang tuanya itu pergi pagi pulang petang sampai berangkat anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Nah, tentu berbeda dalam hal pendampingan terhadap anak-anak sehingga Bapak Ibu memperlakukan mereka juga jangan disamakan. Demikian juga penghasilan. Ada yang penghasilannya termasuk elit, ya, ekonomi melejit, ya, tapi ada juga yang ekonomi sulit. Nah, itu tentu berbeda perlakuan bagi mereka. Kemudian kemudahan akses internet. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang tidak ada. Nah, tentu yang mudah akses internetnya, Bapak Ibu bisa menggunakan internet. Yang susah bisa juga, tapi jangan juga beranggapan bahwa semua lancar jaringan internetnya. Nah, yang tidak ada, mau tidak mau, Bapak Ibu tidak bisa gunakan itu internet. Oh, tidak ada jaringan, Bapak Ibu gurunya tidak bisa, apalagi anak-anak kita. Nah, sehingga perlu model pembelajaran tersendiri bagi mereka yang memang tidak ada jaringan. Nah, model pembelajaran jarak jauh itu Bapak Ibu bisa secara daring atau online bagi yang ada jaringan, bisa juga luring atau di luar jaringan, offline, bagi yang memang tidak ada jaringan. Di daerah yang ada jaringan, tapi ekonominya sulit, kasihan kalau mereka harus hari-hari menggunakan data, maka bisa Bapak Ibu kombinasikan. Ya, daring di awal, luring setelah itu, ya, atau offline. Baru nanti di akhir daring lagi. Daring itu, nah tentu model apa yang akan Bapak Ibu gunakan ya dikomunikasikan dengan baik kepada orang tua atau wali siswa. Supaya mereka tidak kaget karena Bapak Ibu menggunakan pembelajaran daring, ya, orang tuanya tidak tahu, tahu-tahu anaknya minta paket data terus, nah tentu nanti bisa bermasalah. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, model pembelajaran yang daring, yang dalam jaringan itu pun ada dua macam. Ada langsung, ada tidak langsung. Nah, yang langsung itu bisa menggunakan tadi ada Zoom, ada Google Meeting, ada Webex, ada YouTube Live, ya. Dan masih banyak yang lain. Kalau yang asinkronus itu tidak langsung. Bisa Bapak Ibu rekam dulu, kemudian lewat WA. Atau bisa menggunakan email. Atau bisa menggunakan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu rekam apa yang Bapak Ibu sampaikan itu, kemudian dimasukkan ke dalam materi di Google Classroom, mereka suruh mempelajari. Itu kan tidak langsung, hanya rekaman.
Atau bisa Bapak Ibu ngambil dari YouTube, masukkan di sini, atau kirim di WA. Nah, ini termasuk pembelajaran yang tidak langsung atau asinkronus. Atau kombinasi dari keduanya. Sinkronus di awal, kemudian berikutnya asinkronus, baru sinkronus lagi di akhir. Nah, aplikasi dari Kemendikbud yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan pembelajaran baik sinkronus, asinkronus maupun kombinasi, diantaranya adalah Rumah Belajar. Bapak Ibu sudah mengunjungi Rumah Belajar ini, karena kami juga sudah mensosialisasikan hampir di seluruh kabupaten kota. Di sini sangat banyak Bapak Ibu materi-materi dalam bentuk buku, ada modul, ada video pembelajaran, bahkan ada laboratorium maya, ada kelas maya, ada jelajah angkasa. Jadi kalau Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu gambleh menjelaskan tentang luar angkasa, Bapak Ibu gambarnya saja tidak ada, silakan Bapak Ibu dibawa ke Rumah Belajar untuk membuka situs jelajah angkasa. Kemudian ada Meja Kita, ada Ikando, ada Indonesia Ik, ada Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, UI per School, Ruang Guru Sekolahmu. Nah, ini mestinya satu ya Bapak Ibu, bukan ini 9, 10, tapi 9, ini yang 11 jadi 10. Atau langsung dengan menggunakan Kisku USB. Nah, dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu kalau menggunakan kombinasi sinkronus dan asinkronus atau sinkron dan asinkron, misalnya persiapannya, Bapak Ibu menyiapkan bahan ajar, bisa LK, dulu disebut LKS, sekarang LKPD. Kalau LKS itu lembar kerja siswa atau lembar kegiatan siswa, LKPD lembar kegiatan peserta didik. Atau termasuk instrumen penilaian, media, alat peraga, dan sarana prasarana yang lain yang akan digunakan untuk pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya kalau gunakan Zoom harus diatur dulu kapan dilaksanakan, berapa jam, berapa menit. Kalau yang gratis tentu tidak bisa pakai jam, hanya 40 atau 50 menit. Kemudian menyiapkan manajemen kelasnya. Tadi Bapak Ibu insya Allah sudah siap dengan Google Classroom untuk manajemen kelas. Kemudian daring sinkron atau langsungnya. Isinya apa? Menjelaskan skenario pembelajaran yang akan dilakukan. Memaparkan materi, membuka sesi tanya jawab, menjelaskan tindak lanjut. Jadi saat ini Bapak Ibu gambarannya seperti yang kita lakukan saat ini. Kami sudah mempersiapkan materi sekurang-kurangnya, bahan ajar sudah kami siapkan, LK sudah kami siapkan. Nah, saat ini kita melaksanakan daring sinkron, pembelajaran langsung melalui tatap muka. Tetapi tatap muka tidak di kelas, di angan-angan atau di dunia maya, yaitu melalui Zoom meeting yang difasilitasi oleh LPMP Kaltim. Nah, kegiatan yang dilakukan apa? Ini kan saya memaparkan materi. Kemudian nanti ada tanya jawab. Kemudian tindak lanjutnya apa? Nanti Bapak Ibu apa yang harus dikerjakan? Baru Bapak Ibu mau lakukan pembelajaran asinkron. Kalau di kelas Bapak Ibu ya peserta didik. Bapak Ibu apa? Mengerjakan tugas. Seperti kemarin tugasnya apa? Membuat kelas di Google Classroom. Nah, nanti Bapak Ibu mengerjakan LK. Nah, ini adalah namanya pembelajaran asinkron atau tidak langsung. Nah, mungkin nanti kan kita sudah punya grup kelas Bapak Ibu. Bisa nanti kita daring sinkron lagi. Setelah nanti tanggal pengumpulan tugas sampai
batas waktu kapan, semua sudah ngumpul tugas, sudah kami koreksi, kemudian kami beri balikan. Bapak Ibu, ternyata di tugas ini masih banyak yang begini-begini. Atau ternyata Bapak Ibu, kelas yang Bapak Ibu buat sudah sangat bagus. Hanya isinya masih kosong, tolong diisi. Bagaimana caranya mengisi? Nah, nanti kami jelaskan. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu, kalau mendukung fasilitas internetnya supaya data tidak membengkak, ya dilaksanakan seperti yang kita laksanakan ini. Persiapan dulu, kemudian sinkron, setelah itu asinkron. Bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Google Classroom. Kalau nanti Bapak Ibu kita ini menggunakan Google Classroom. Baru nanti kalau memungkinkan kita beri balikan di akhir. Nah, contoh implementasi pembelajaran jarak jauh kombinasi daring sinkron dan asinkron. Nah, seperti tadi sudah contohnya yang kita laksanakan sekarang ini. Contoh yang pertama ini, siaran langsung itu kalau sekarang kita pakai Zoom. Bisa saja Bapak Ibu menggunakan WA. Atau menggunakan Facebook atau grup Facebook. Atau menggunakan Telegram. Atau menggunakan YouTube secara live. Gunakan StreamYard itu kemudian sama YouTube. Otomatis akan terekam langsung ke YouTube. Nah, misalnya ini hari Senin, baru Selasa sampai Jumat daring asinkron. Di kelas kita sudah, di kelas yang Bapak Ibu buat sudah dilengkapi. Di situ ada materi, ada bahan tayang, ada video pembelajaran, ada tugas, ada kuis. Nah, itu dikerjakan peserta didik pada hari Selasa sampai Jumat. Nanti hari Sabtu, Bapak Ibu sinkronus lagi, misalnya dengan Google Meet. Apa kegiatannya? Ya membahas apa-apa yang sudah dikerjakan ini bagaimana. Kalau ada kesulitan dibahas di sini secara langsung. Kemudian hari Sabtu ini pulang kantor, Bapak Ibu menyiapkan lagi untuk hari Senin berikutnya. Senin berikutnya daring lagi, begitu seterusnya. Jadi ini kombinasi sinkronus, asinkronus, dan sinkronus lagi. Yang kedua, ini sama ya, sinkronus tapi menggunakan Zoom, Google Classroom, Zoom lagi. Kalau ini tadi menggunakan banyak, ya. Bisa awal WA, Facebook, YouTube, baru Google Meet. Ini Zoom, di sini Google Classroom. Bisa juga seumur-umur WA terus, menggunakan WA Group. Di sini sinkronus langsung. Kemudian Selasa Rabu WA lagi, tapi tidak langsung. Tugas-tugasnya disampaikan di sini. Anak-anak mengerjakan lewat WA. Kerjakan soal matematika, kerjakan, ditulis, kemudian difoto atau di scan, kemudian dikirim lagi lewat WA. Lah nanti hari Kamis sinkronus lagi, gunakan WA lagi. Nah, Jumat Sabtu bebas misalnya, atau ini sampai Jumat Sabtunya yang bebas itu silakan nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, contoh RPP, contoh RPP tentu untuk pembelajaran jarak jauh itu berbeda dengan yang tatap muka di kelas. Di mana bedanya? Beda itu pada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Kalau tujuannya, ini format RPP yang disederhanakan kan langsung ke tujuan. Terus KD-nya dituliskan KD juga boleh, Bapak Ibu, tidak ada yang melarang. Minimal RPP itu memuat tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, di sini sudah ada ini tujuannya. Tujuan itu terdiri atas apa, Bapak Ibu? Kalau yang lengkap itu A, B, C, D, kan? Ada audience, behavior,
condition dan degree-nya. Misalnya ini, melalui kegiatan mengamati video dan membaca, berarti ini Bapak Ibu, ini kegiatan pembelajaran apa di sini? Berarti tidak langsung mengamati video pembelajaran, ya. Siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keragaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha misalnya. Gitu. Ini langkah pembelajarannya. Mengucapkan salam. Nah, ini berarti ini menggunakan Zoom meeting secara langsung. Berdoa, guru memotivasi, guru menyampaikan skenario pembelajaran yang akan dilakukan dalam 1 minggu. Nah, ini sampaikan. Di anak-anak sekarang ini kita langsung saya akan jadi nanti setelah ini anak-anak mengerjakan apa. Ini. Kemudian menanyakan kondisi. Guru menayangkan gambar tentang pemanfaatan air. Bisa gambar, bisa video, ya kan? Tentu kalau video lebih bagus. Guru menjelaskan siklus air dan tanya jawab. Guru mengakhiri pembelajaran. Jadi ini pada hari Senin. Karena kalau Zoom yang gratis itu hanya 40 menit, silakan Bapak Ibu bagaimana mengemas kegiatan ini. Jangan lama-lama. Cukup 40 menit supaya tidak kehabisan waktu. Nah, ini Selasa sampai Jumat ini tidak langsung, asinkron atau asinkronus menggunakan Google Classroom. Nah, kegiatannya apa? Di sini adalah kegiatan siswa. Kita lihat Bapak Ibu. Kegiatan siswa. Nah, ini membaca, mengamati video, kemudian membuat peta pikiran mengenai manfaat air. Nah, itu Bapak Ibu sudah buat LK-LK-nya. Jadi petunjuknya harus jelas. Jangan sudah di awal Bapak Ibu menjelaskan tidak jelas, di LK-nya pun tidak jelas. Kasihan anak-anak. Akhirnya dapat dari tidak jelas ke tidak jelas. Jadi bingung menjadi semakin bingung. Hanya akibat ketidakjelasan Bapak Ibu. Jadi sudah disiapkan LK-LK-nya. Dari LKB1, LK Bahasa Indonesia, ini LK Bahasa Indonesia kan tematik. Ini LK IPA, ini LK IPA, ini LK IPS. Nah, jadi semuanya ada selama 1 minggu itu. Baru nanti di hari Sabtu, ini masih ada Selasa sampai Jumat ini kegiatannya karena ada LK SBDP, ini LK PPKN, masih LK PPKN. Baru hari Sabtu, Bapak Ibu menggunakan Zoom lagi karena hanya gratis ya, jangan sampai lewat dari 40 atau 50 menit. Apa kegiatannya? Ini berdoa bersama, menanyakan pembiasaan yang sudah dilaksanakan, siswa bercerita, pengalaman selama belajar di rumah, dan melakukan refleksi, artinya apa-apa yang sudah dikuasai, apa yang masih bingung. Nah, sehingga kalau ada kebingungan bisa dibahas di sini, atau nanti dibahas di hari Senin. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Wah, kalau bahas di sini rasanya tidak mungkin, ya jangan di sini, dibahas di hari Senin. Kalau tadi model apa? Kalau tadi model online, sekarang yang offline, luar jaringan. Apa maksudnya? Ini pembelajaran dengan metode luring atau offline, pembelajaran yang dilakukan di luar tatap muka, namun dilakukan secara offline. Artinya tidak melalui tatap langsung, tapi tetap jarak jauh, tapi juga tidak menggunakan
jaringan internet, apa yang dilakukan? Berarti guru harus memberikan materi berupa hard copy. Harus di print out, bagikan ke peserta. Tapi siswa mengerjakannya juga di rumah. Nah, yang diperlukan apa saja? Ya jelas harus ada modul, buku, kan? Atau bahan bacaan. Kemudian ya jangan lupa lembar kerjanya atau tugasnya harus jelas. Karena Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan langsung di sini. Semua penjelasan Bapak Ibu bisa dituangkan di dalam buku atau di dalam modul. Aktivitas peserta didik dibimbing atau dituntun melalui LK atau melalui tugas. Bisa juga Bapak Ibu memanfaatkan berita media atau siaran radio, bisa tayangan TVRI. Tugaskan anak-anak menonton TVRI yang untuk sesuai jenjang peserta didik yang Bapak Ibu ajar itu harus tahu persis hari tanggalnya, jam-jamnya jam berapa. Atau bisa juga menggunakan kejadian di masyarakat. Misalnya Bapak Ibu tugaskan para siswa Bapak Ibu atau peserta didik Bapak Ibu untuk menggali pendapat bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini misalnya. Yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalau melaksanakan pembelajaran langsung. Misalnya kan kalau internet tidak memungkinkan, bisa jadi Bapak Ibu ada mungkin nanti yang harus ada guru kunjung misalnya. Kemudian mereka peserta didik berkumpul di salah satu tempat tapi tidak banyak seperti di kelas. Ya. Harus diperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian beri penjelasan tertulis yang jelas dan dapat dipahami siswa. Apa perintahnya, apa yang harus dikerjakan harus jelas. Harus Bapak Ibu bimbing langkah demi langkah. Dan harus ditulis secara runtut dan saling terkait. Bapak Ibu menjelaskan tentang matematika ya harus Bapak Ibu jelaskan. Kalau tidak Bapak Ibu, nah karena ini di luar jaringan, kalau menggunakan YouTube kan berarti menggunakan jaringan. Karena tidak menggunakan jaringan berarti murni Bapak Ibu pembelajaran seperti yang biasa, cuma Bapak Ibu lakukan secara tertulis ya, seperti UT zaman dulu. Universitas terbuka zaman dulu kan hanya modul-modul dan tugasnya. Baru sekarang ada tatap muka, secara daring dan seterusnya seperti yang kita lakukan selama ini. Nah, ini beri catatan perbaikan pada hasil kerja atau hasil belajar peserta didik baik dalam dari LK atau tugas-tugas yang dikumpulkan. Contoh implementasinya. Ini misalnya Bapak Ibu. Ini di luar jaringan ya, luring. Ya. Jadi Senin Bapak Ibu menyiapkan modul bacaan tugas atau LK. Selasa karena memperhatikan pengamanan COVID-19, jangan semua siswa suruh datang ke sekolah atau ke rumah guru yang ngambil modul dan LK. Cukup perwakilan saja. Jadi peserta didik kan sudah dikelompokkan, ini anak-anak tinggal di sini. Mereka bergiliran, besok siapa yang ngambil LK. Baru Rabu sampai Jumat, siswa mengambil tugas LK ke perwakilan. Kemudian mengerjakan. Apakah secara mandiri atau secara kelompok. Tapi juga anak beri pengertian kalau berkelompok harus tidak berdekatan. Minimal jarak 1 meter. Jadi kalau ngomong harus teriak-teriak, ya kan?
Baru hari Sabtu siswa menyerahkan itu ke perwakilan, perwakilan mengembalikan ke sekolah atau ke rumah guru itu sesuai kesepakatan. Ini adalah contoh implementasi model PJJ di luar jaringan. Tanpa menggunakan internet sama sekali nih Bapak Ibu lah. Internetnya enggak ada, jaringannya enggak ada. Atau kombinasi daring dan luring. Contoh pertama, gunakan WA misalnya yang membahas materi. Ya. Nah, ini juga perwakilan siswa mengambil. Kemudian siswa mengambil ke perwakilan, kemudian mengerjakan. Jumat menyerahkan. Nah, hari Sabtu lewat WA lagi sinkron membahas. Begitu seterusnya. Nah, hari-harinya tentu Bapak Ibu bisa sesuaikan. Ini. Jadi yang di sini daring, yang tengah tadi luring. Contoh yang kedua, kombinasi daring asinkronus tidak langsung dengan luring. Nih, asinkronus WA group. Bapak Ibu memutar rekaman video dari YouTube kah? Atau rekam suara Bapak Ibu sendiri direkam. Isinya apa? Membahas materi, tugas yang harus dikerjakan. Peserta didik suruh dengari. Ini artinya kan tidak langsung sudah rekaman. Nah, baru berikutnya ini luringnya. Perwakilan siswa ngambil tugas atau LK. Selasa, Rabu, Kamis mengerjakan. Jumat menyerahkan. Terus Bapak Ibu guru mengoreksi. Di hari Sabtu dibahas lagi. Tapi rekaman tidak langsung. Jadi Bapak Ibu sudah melihat tugas itu Bapak Ibu rekam. Ini punyanya si A, B, C sudah bagus. Di sini yang banyak salah di sini ya itu. Tapi rekaman tidak langsung. Kombinasi daring, sinkronus dan luring lagi. Ini sudah tadi. Contoh 2, ini asinkronus WA group. Sudah tadi. Kok balik? Tugasnya Bapak Ibu nanti ini sudah tertuang di dalam LK. Di samping tugas yang tadi apa Bapak Ibu? Yang terkait dengan tanya jawab. Bapak Ibu diharapkan juga bisa merancang model yang mana yang cocok di sekolah Bapak Ibu setelah memperhatikan berbagai hal tadi. Kalau sekolah Bapak Ibu memang tidak ada jaringan sama sekali ya jangan pakai internet. Nanti anak-anak mau cari jaringan harus manjat ke pohon kelapa malah jatuh, bahaya. Gurunya saja mau cari jaringan harus naik ke atas gunung misalnya. Kasihan ya, pakai luring saja, tapi luring yang aman. Yang tetap memperhatikan bagaimana keamanan dalam hal COVID-19. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas, mari kita bahas. Untuk sementara, saya kembalikan ke Mbak Evi dulu. Kalau ada chat atau yang mau bertanya langsung, dipersilakan.